Oke teman-teman, sahabat Anu Hiji Banten, tetap stay tune di channel kami, channel Anu Hiji Banten. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Khususnya buat Kampung Tonjong Buyut Kidul. Jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis. Oke, guys. Gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Oke, pada malam hari yang cerah ini alhamdulillah ya, kita semua pada kumpul di sini. Semoga kita semua diberikan rezeki yang berlimpah, kesehatan selalu ya, dan juga selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan juga para penonton yang di rumah ataupun yang lagi di mana, semoga selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jadi malam hari ini kita mau belajar ya, belajar perjalanan astral. Astral. Jadi rencana dari tadi siang itu kita mau ngebolang rencananya. Tapi karena hujan, Iya. tadi sore hujan. Becek. Iya. Becek. Jadi kita mau sambil belajar lah, mau perjalanan astral ke Gunung Karang. ke Gunung Karang. Kita akan melihat secara goibnya ya. Kita akan melihat ke sana sambil dibimbing mamang, langsung ke sana melihat ada apa aja di gunung apa? Gunung Karang ya. Di Gunung Karang. Konon kan di sana itu ada kayak sumur tujuh ya. 7 yang ini ya. Jadi ada penunggu-penunggu yang beda-beda, tapi kita akan menelusuk lah ke sana. Secara goibnya, iya gitu ya. Secara goibnya kita ke sana. Dan nanti kita akan kasih tahu ke teman-teman kalau kita udah selesai perjalanan astral di sana ada apa aja. Jadi teman-teman ini mau melakukan perjalanan astral ya. Jadi kita coba melakukan perjalanan astral ke Gunung Karang ya. Yang konon katanya ada 7 sumur. Sekalian kita menelusuri ada apa aja di sana. Kemungkinan yang kita cari itu kan kerajaan ataupun apalah. Jadi kita mulai saja ya. Kita bawa fokus, baca Bismillah, Bikuan Masyirik, dibaca, terus istighfar. Yuk keluar, keluar. Jalannya ke kanan, bukan ke kiri, ke kanan. Terus ya Fatah ya baik, ya Fatah ya baik. Ya Fatah ya baik, ya Fatah ya baik. Kalau ketemu jin di sono, permisi ya, permisi. Cari tahu ada apa aja di Gunung Karang.
Jadi ini udah ada yang keluar ya, jadi sudah mulai berjalan menuju Gunung Karang ya, perjalanan spiritual. Ini sebagai pembelajaran aja ya, ini juga masih belajar. Jika kalian menemukan sebuah istana kerajaan yang pagarnya terbuat dari pohon kelapa, masuk, beri salam ya. Kalian lihat sumur, siapa penunggunya, tanyakan, atau penunggunya ya, tanyakan namanya siapa, tugasnya apa di situ, tanyakan. Jadi pemirsa, ini sebenarnya perjalanan panjang. Di jalan juga kita nggak tahu ada apanya, pasti ada halangannya. Perjalanan kayak gini ada resikonya. Salah satunya kalau nggak bisa pulang, artinya ingatannya nggak bisa pulang kayak gitu. Kalau nggak bisa pulang, udah balik ke sini, udah kayak orang habis bangun tidur. Ada apa ini? Ada apa ini? Kayak gitu. Jadi hilang ingatan sebentar doang tapi. Jika kalian dihadang, kalau nggak sanggup, pulang aja ya, pulang saja. Kalau nggak sanggup untuk melawan, lebih baik pulang. Kalau kalian tersesat, baca surah Al-Ikhlas ya, atau baca Syahadat Bali atau disebut juga Bala Belai, dalam arti orang Jawa ya, Bala Belai. Udah ada yang udah sampai sana juga ya, ada yang dihadang juga, ada yang tersesat. Kemana ini jalannya, mana ini jalannya. Masih belajar, tapi ya alhamdulillah kan udah pernah melakukan berapa kali ya, kurang lebih 3 kali apa belum ya, lebih 3 kali lah kurang lebihnya. Udah ada yang pernah 4 orang tuh, sekalian cerita aja ini, 4 orang yang pernah ya. Waktu dulu ada sampai 1 anak murid, dia kecantol gitu, ibaratnya kecantol itu artinya yang saya tadi bilang ya, bahwa hilang ingatannya ataupun bengong kayak gitu. Itu lumayan, kisahnya aneh ya.
jalan dia udah mau pulang dia. Saya bilang udah jangan ke pohon itu, jangan pegang pohon itu, malah dipegang yang ujung-ujungnya sukmanya kayak gitu ya kan, ketinggalan, akhirnya bengong, sedikit bengong. Dijawab juga, ditanya jawabnya apa gitu ya kan, tanya apa jawabnya apa, itu pernah. Jadi semoga aja ini enggak ya, semoga aja lancar. Terus lakukan perjalanan sama ya kayak di dunia juga kan, perjalanan astral goib itu bisa keringetan juga. Tanpa disadari udah keringetan kan, resikonya tinggi. Jika belum ketemu juga jalannya, lebih fokus lagi, istighfar lagi. Jika yang sudah bertemu dengan sosok wanita cantik, ya, jangan sampai tergoda, ya, jangan sampai tergoda. Dia selalu melambai-lambaikan tangan dengan selendangnya yang putih, rambut dengan panjang cantik ya. Jangan sampai tergoda. Ya, Allahumma shalli ala Muhammad wa Allah. Allah. Sudah ada Gunung Karang. Jadi ntar kalau sudah pulang kita akan ceritakan apa yang mereka lihat di sana, apa yang mereka dapatkan dari sana. Kita bakalan terus telusuri apa saja gitu ya kan, satu persatunya kita tanyain. Mungkin ada yang udah ke sana, apakah ada yang belum keluar gitu kan, kayak gitu kita tanyain aja ntar ya kalau ini udah pulang kan. Jadi ini masih dalam perjalanan ya, perjalanan, tapi kan gimana ya, bertanya-tanya lah di sana, cari tahu kayak gitu.
Oke, cukup. Pulang. Waridallah. Pulang. Waridallah. Balik. Waridallah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Dan kita akan menanyakan satu-satu bagaimana tentang perjalanannya di Gunung Karang. Yang pertama siapa dulu? Mungkin Imam lah. Gimana Mam, coba ceritain biar teman-teman di rumah itu pada tahu versi Imam gitu yang tadi. Ini versi Imam. Jadi awalnya ya jalan ke situ tuh awalnya nggak ketemu jalannya, Iya. tapi masuk ke apa ya, kayak hutan lah, masuk di situ baru kelihatan. Di situ kelihatan kayak gerbang, tapi yang di depannya itu bukan pohon kelapa, kayak apa ya, bambu apa, pokoknya di situ ada penjaganya cok, Iya. bawa apa sih yang perisai ya, yang buat itu perisai. Awalnya nggak dikasih masuk tapi entah kenapa langsung dibukain tuh pintu. Dari jauh itu kelihatan kayak apa ya, rumah tapi mewah lah, gede ya kelihatan, tapi menuju ke situ tuh panjang banget kelihatannya, lurus doang. Di tengah perjalanan ada kayak ular, tapi atasnya ini ada kayak durinya cok. Iya. Dia jaga di situ. Jadi bukan mahkota, bukan. Bukan. Ular tapi ada durinya gitu ya. Ada durinya Ada belakangnya. durinya di belakangnya. Awalnya emang dihadang, tapi ya kita juga nggak tahu ya. Awalnya dihadang, terus dia menyamping. Jadi langsung masuk. Nah, pas di depan istana itu, rumah itu, di situ ada gerbang lagi, gerbang kedua. Tapi di situ nggak ada penjaganya. Iya. Langsung masuk, dibukain pintu. Di dalam itu kayak ada meja, ada orang-orangnya juga. Jadi bukan hanya satu. Banyak di situ, tapi nggak terlalu banyak, cuma ada yang duduk di situ mah. Mejanya itu meja gede, banyak orangnya, tapi nggak terlalu banyak lah. Meja kayak meja makan gitu ya. Kayak meja makan. Awalnya saya nggak permisi nggak apa, cuma nyelonong lewat aja. Pas di situ nggak ada jalan, nggak ada apa, mentok. Nah, Balik lagi. nah, Tapi si orang yang duduk ini ngasih tahu di situ ada tangga. Nah, pas naik ke tangga ada orang. Pas nyampe atasnya ya, pas nyampe atas itu ada orang kayak ratu tapi berganti-ganti wajah. Itu doang sih, belum sempet komunikasi atau apa. iya. Pulang langsung. Langsung pulang. Iya, Jadi lancar-lancar aja jalannya, lancar. Cuma kan awalnya ada yang ngehadang, tapi nggak tahu kenapa dia menyamping sendiri lah. Nyingkir Awalnya sendiri emang ya. nggak boleh masuk ke gerbang pun nggak boleh. Cuma yang nggak tahu kita juga ya, langsung dibukain pintunya gitu. Itu aja sih. Jadi versi Imam kayak gitu. Kalau sumur nggak nemu saya Bang. Iya. Nggak nemu sumur. Istana yang pagernya pohon kelapa nggak nemu juga. Nggak nemu, adanya kayak bambu lah. Bambu. Depannya itu bambu, tapi gerbangnya tinggi, gede. Itu doang Oke. sih. Next, siapa lagi? Coba kita ke Bang Gandhi. Coba Oke. Bang Gandhi bisa dijelasin lebih maju sedikit. tentang perjalanan astral tadi. Ya pas awal masuk itu kayak hutan gitu ya, jalan kayak gini-gini gitu, Berkelok ya, Belok-belok. berkelok-belok. kayak orang ketelimbang gitu, muter-muter. Kesesat ya, Kesesat gitu. ya. Kayak orang kesesat, kelimbang. Pas itu pas ngelewat apa sih, ada sumur gede gitu. Oh, ada sumur, ya, ada nemu sumur. sumur. Pas ngelewatin sumur
ada ya sosok kuntilanak lah. Oh, yang Ada penunggu, dua. Iya, penunggu sumur. Ya. Ya, terus. Ada 2 kuntilanak sama kayak pocong gitu. Oh, iya. Terus kayak jalan lagi tuh. Hmm. Iya sih kayak muter-muter di situ aja sih. Oh, kayak muter-muter di situ Oh, aja ya. Karena sesat nggak ya. nemu jalan Nggak ya. nemu jalan Nggak kayaknya. nemu jalan jadi Jadi sumur muter-muter itu di situ sebenarnya aja. bukan sumur tujuhnya ya, bukan ya. Ah, Ini sumur itu buat mandi kayaknya ya. buat mandi yang penduduk situ lah. Ah, Kalau muter-muter doang ya. di situ nggak tahu jalan kemana ya ini. Jadi langsung pulang aja atau gimana? Iya, saya pulang aja. Langsung pulang ya. Takut tersesat lah. Ya. Udah tersesat emang. Tersesat kan muter-muter Jangan lagi. takut makin tersesat gitu, Ah. Bang. Jadi langsung pulang aja. Untungnya pulang ya. Jadi versinya beda-beda ya. Karena waktu perjalanan juga kan beda-beda, enggak Ah. kita. Ayo bersama gitu, kumpul kan gini kumpul, tapi pas jalan kita beda-beda lagi ya. Enggak langsung kita berangkat, ayo berangkat semuanya pegangan tangan kan. Ibarat kan kayak gitu. Kan rame-rame tuh. Kalau pegangan tangan ini kan enggak. Iya kan? Kalau waktu dulu kan pegangan tangan juga, ya kan? Iya. Tapi misah juga, jalannya bareng, ujungnya misah. Ya kan? Ada yang lewat kanan, ada yang lewat kiri. Kalau ini enggak pegangan tangan, tapi langsung mencar-mencar. Next, siapa lagi? Semua kita sama Roni ya. Bisa jelasin Roni tentang perjalanan yang tadi. Maju aja Ron, maju Ron. Agak maju Ron. Masih gelap, Mang. Kenapa? Masih gelap. Masih gelap. Iya. Jadi belum ketemu jalannya ya. belum ketemu jalan. Jadi masih pas kamu keluar tiba-tiba gelap aja Gelap gitu ya. gelap. Yang enggak Mau arah kemana gitu ya kan? mungkin Arah masih mana ini? ragu lah, masih ragu dia mau jalan kemana itu ragu dia. Masih ragu. Ya nggak apa-apa lah. Yang penting kita kan udah nyoba di sini. Namanya juga mencoba ya. Namanya Sambil juga belajar. Belajar ya. Kita ke Bung Rapi. Bung Rapi gimana Bung Rapi? Maju. Lanjut. Dua. Rapi. Bisa dijelasin silakan. Ya alhamdulillah ya, pada awalnya sih ya kebentang gitu ya, ada jalan ya belok-belok ya, alhamdulillah pas ketemu langsung sama apa ya, kayak sesosok putih ya, kayak ketua gitu kan, tapi dikelilingi anak-anak kecil pakaian putih Bang. Pakaian putih doang, Itu sosok orang sosoknya gitu. orang itu perempuan apa lelaki? Laki-laki. Laki-laki. Bukan ular, bukan. Bukan, berjubah Berjubah putih. Iya. Jadi Saya mau dikumpulin ya, terus saya anak-anak. mau apa namanya, mau masuk gitu ya, tapi nggak boleh, kayak ada yang jaga gitu. Oh iya. Nah di situ saya mental kaget gitu. Kaget. Ya kemungkinan situ doang saya mah. Iya nggak apa-apa. Jadi kamu nggak lanjut dicegah gitu. Iya, ada sesosok. Dicegah, terus kamu langsung pulang. Kenapa langsung pulang? Harusnya lanjutin. Ya, mau gimana lagi ya, kalau kaget ya kan, lihat sesosok Iya, gitu. Jadi temen kita ini kaget yang ngelihat sosok yang kayak gitu ya. Ya nggak apa-apa, pembelajaran juga Pi. Biar enak aja. Versinya beda lagi ya kan. Iya. Ada yang lewat terowongan, ada yang lewat hutan lah. Next, siapa lagi? Kita ke siapa nih? Bang Bude. Ke depan. Depan sini biar agak jelas. Biar jelas. Silakan. Jalannya belum ketemu, masih gelap. Oh, Sama berarti. berarti sama Roni ya. Mungkin Ini- masih ragu ya. Masih bimbang. Jadi ini masih bimbang ya. Ini udah keluar deh. Mau lewat mana nih? Karena gelap kan. Ibarat orang buta ya. Ya awalnya itu semuanya juga gelap kan Bang ya. Gelap Awalnya memang gelap. Tapi kalau kita udah kan saya bilang lewat kanan, udah lewat kanan aja. Lewat kanan. Udah kalau udah lewat kanan pasti nemu kayak terowongan kayak gitu ya, kayak gua gitu ya kan. Telusuri aja tuh. Telusuri aja, lihat cahaya. Lihat cahaya udah. Oh, ini nih. Kondisinya ada yang malam ya kan. Beda lagi, ada juga kadang yang siang. Kita berangkatnya malam nih, ya kan. Posisinya ada yang siang juga. Ada.
Jadi nggak semuanya itu di sini malam, soalnya malam. Enggak. Oke, next. Kita next ke coba sini maju nih, nggak ada orang. Bang Hendi ya, Bang Hendi. Bang Hendi. Ini Bang Hendi. Bang Hendi yang punya kawasan. Bang Hendi. Coba bisa dijelasin. Coba jelaskan perjalanan Anda kayak gimana? Awal saya fokuskan itu pertama lihat gunungnya. Gunungnya. Nah, Gunung yang mana dulu? ya Gunung Karang. Oh, Gunung Karang. Gunung Karang, lihat atas, pas lihat atas ada awan tebel. Nah, jadi kan gunung begini ya. Di awan itu melingkar kayak gini di atasnya. Saya coba mendekat. Pas mendekat ada pohon berbaris. Ini pohon-pohon apa? Nggak tahu pohon apa, intinya pohon berbaris. Terus saya masuk ke sebuah celah. Saya masuk, pas masuk itu taman, tembus ke taman. Nah, tembus ke taman, terus saya lurus, ada cahaya. Saya masuk, pas masuk itu tembus ke kayak jalur pendaki itu ke gunung mau ke atas. Sekeliling banyaknya, memang banyak sosok sekeliling hutan. Pas mau ke atas saya keganggu sama ya sosok di belakang. Saya ada yang narik kayak gini. Saya paksa coba naik lagi, terus nggak kuat ya, nggak kuat, akhirnya balik lagi. Takut nggak kuat aja gitu, Cuk. Kenapa lah, cari aman. Soalnya penasaran di atas itu apa gitu. Iya. Kan selalu dari kejauhan itu kelihatan ya kan, kayak awan nutupin gunung atasnya. Ya sampai situ. Jadi nggak ngelihat kerajaan, Enggak rumah-rumah, lihat. Cuma lihat kok awan. awan sama gunung doang. Ya? Beda lagi, ya kan? Versinya beda lagi versinya. Oke, lanjut. Siapa lagi nih? Coba lanjut ke versinya Babeh Kudil. Udil nih. Coba. Kalau saya sih ya awal itu gelap terus gelap, lama kayak ngelihat kayak terowongan gitu, kayak terowongan kayak gua lah. Terus dari situ masuk, udah beraniin aja, udah masuk. Pas masuk udah di ujung lihat jalan itu kayak di samping kayak pantai gitu. Lanjut lagi, di depannya itu kayak semacam apa ya, petilasan, tapi bukan petilasan, ada cewek dua. Yang satu besar, yang satu kecil, kayak sama anaknya aja. Pas nyampe situ saya udah agak gimana gitu, agak gemeter. Saya bilang Takut atau gimana? gemeter takut sih. Masalah ceweknya cantik, Bang. Cantik ya, cantik bersih lah gitu. Pas nyampe situ kata saya, aduh, ini mah ya udahlah, numpang lewat udah tuh. Ya udah pulang. Nyampe situ Tapi doang. pakai busana kan perempuan? Busana, cuman Oke. kayak busananya itu kayak gimana ya? Kayak Dari kerajaan apa? iya, kayak zaman-zaman dahulu, Mang. Cuman putih semua. Yang kecilnya juga sama. Cuman rambutnya panjang, orangnya pokoknya cantik lah. Pokoknya nggak ada lah di sini. Iya, pokoknya mah nggak ada, kalau Nggak di ada sini ya? tuh nggak ada. Pokoknya itu cewek dua itu, yang satu kecil, yang satu besar itu kayak anak sama ibunya aja. Pas begitu, aduh, kata saya, dia mah ngelihatnya juga bukannya suka atau gimana kan, malah kita yang takut ngelihat cewek begitu. Apakah bidadari gitu? Apa bukan? Entah, tapi itu Jadi nggak ada yang nemu kerajaan ya. iya, Belum ada apa, nggak ketembus atau gimana ya? bukan nggak ketembus sih. Jadi saya tuh kayak semacam itu mah gapura yang selamat datang gitu kan, atau kalau kayak masuk petilasan, tadi niatnya pengen masuk, cuman takut. Jadi ya udahlah, Palang tanggung. barang tanggung, ya udah kata saya, balik Balik lagi. lagi. Cari aman lagi. Jadi masih Soalnya cari aman. Soalnya udah nggak yakin, ya udah balik lagi. Oke, yang terakhir ya kan? Terakhir Babang Sopan. Jadi Sopan ini. kalau versi saya sih pertama sih gelap. Terus kata Mamang tuh, saya mendengar suara Mamang
harus jalan kanan, lewat jalan kanan. Jalan. Saya turutin lewat kanan, terus turutin lumayan jauh lewat kanan terus. Baru kelihatan tapi masih jauh Mang. Kelihatan kayak orang ngedip-ngedip gitu, kayak orang matanya apa sih Oh itu? ya, mata genit gitu ya. Iya berkedip, nanti buka, Ah. merem buka, buka. Terus saya ke situ, pas saya ke situ itu ada gerbang tapi warna hitam Mang, bukan pohon kelapa ya. Gerbang hitam itu, bersusun gerbangnya lumayan gede, bersusun tapi warna hitam. Terus saya datang ke situ ke depan gerbang, itu ada penjaganya. Penjaganya sosoknya itu bertanduk Mang, bertanduk kayak apa ya? Kayak kerbau lah, kepala kerbau. Tapi tubuhnya itu manusia, tapi kepalanya kerbau, bertanduk, matanya merah, bawa tongkat. Kayak iblis aja. Iya, kayak gitu. Saya kan nggak tahu saya Ah. iblis kayak gimana. Kira di film-film aja. Iya. Terus dia nanya, mau apa? Kesini, kata dia. Kata saya, enggak, saya mau lihat-lihat doang. Karena di situ saya nggak mau apa ya, nggak mau bertarung lah. Saya juga lumayan takut lihat Cari dia. aman aja lagi. Tinggi besar juga dia. Macam apa? Berapa meter? Ada 3 meteran lah orangnya, sosoknya. Dia marah sama saya, terus saya gimana ini? Saya bingung ini mau dilawan, mau enggak ini? Karena saya menghindari apa ya, perkelahian. Karena saya di sini juga cuma mau lihat-lihat. Terus saya jalan ke kanan lagi, Mang. Jalan ke kanan lagi terus. Nah, baru di situ lihat kayak apa ya? Kayak depan kerajaan, tapi depannya itu ada tiang tinggi 2, tapi warnanya emas. Warnanya emas, semuanya itu gedung-gedungnya itu warnanya emas, tapi sepi, nggak ada orang. Emas semua, gedungnya warna emas, tiang 2 yang gede itu warnanya emas. Saya duduk di situ, duduk sambil mikirin ini gimana ini, nggak ada orang ini, gimana, kata saya, nggak ada orang ini, kok sepi. Terus sepi itu saya jalan lagi ke kanan lagi, kan berhubung itu sepi, saya jalan lagi ke kanan lagi. Kanan itu nemu lorong kayak orang apa ya, kayak semacam sumur tapi enggak di bawah, adanya ada di samping. Di samping gitu. Iya, lorongnya itu Kayak lubang lah. iya, lubang. Saya mau masuk tapi ragunya ini kalau masuk ini nanti kemana gitu, takut saya nggak bisa pulang lagi nanti. Ada lubang, tapi ya udahlah, coba beraniin diri. Saya masuk, pas masuk itu, pas keluar itu ke pertama lagi, gerbang pertama yang jaga itu tuh kayak siluman kerbau lah. Bertanduk itu. Iya, yang bertanduk. Saya bingung kan, kok pas masuk lubang itu tembusnya ke sini lagi. Terus kalau mau ke kanan pasti kayak tadi, kata saya. Kita coba ke kiri, saya mah. Saya coba ke jalur kiri saya. Pas jalur kiri itu saya lihat gunung semacam gunung lah, di kanan gunung, di kiri gunung itu, di tengahnya itu ada kayak danau. Danau itu banyak pohon bambu, yang nggak kayak di sini, bambu kan di sini mah kecil, di situ mah besar-besar, kayak apa ya, kayak pohon kelapa lah bambunya, gede-gede. Itu suasananya di situ itu kayak bukan siang bukan malam, tapi apa ya, kayak maghrib, kayak menjelang mau maghrib. Hitam putih nggak, Cok? Saya itu lebih ke merah, itu langitnya itu merah, itu merah gitu. Itu sih ada danau, kayak ada nelayan juga, tapi mukanya itu abstrak. Kayak bukan orang, abstrak lah, nggak kelihatan gitu. Kayak ada danau, saya duduk saja di situ kan, ngelihat apa, indah gitu, duduk aja di situ ngelihat indah, kayaknya terpesona lah sama pemandangan kayak gitu kan. Kalau di dunia mah belum pernah lihat kayak gitu. Duduk aja indah. Terus nggak lama ada yang nuntun tuh, udah cukup pulang katanya.
udah cukup pulang katanya. Ya udah, saya karena ada yang ngomong suruh pulang, ya udah saya langsung pulang. Langsung pulang ya. Heeh. Tanpa melintasi jalur keluar lagi langsung pulang. Enggak, itu langsung pulang karena ada yang nonton. Pet gitu ya. Heeh. Mungkin gitu aja sih kalau cerita dari saya. Ya, jadi versinya udah masing-masing ya. Jadi mereka yang keluar ini yang tadi menelusuri Gunung Karang ini belum nemu ya. Jadi belum ketemu sebenarnya. Jadi kan jangan lama-lama sebenarnya. Resikonya gede ya teman-teman. Resikonya takutnya pelangak-pelongo doang. Jadi belum ketemu kerajaan yang pagernya itu terbuat dari pohon kelapa ya, berjajar itu pohon kelapa semua. Kalau kita masuk itu udah megah ya, kayak perkotaan megah. Jadi adanya itu di sebelah kanan, pokoknya di sebelah kanan. Dari timur ke barat itu adanya sebelah kanan, tapi posisinya di sebelah utara. Posisi sebelah utara. Di kerajaan itu ada di sebelah utaranya. Makanya kan suruh sebelah kanan, sebelah kanan, sebelah kanan, sebelah kanan. Lusuri sebelah situ tuh adanya di sebelah kanan. Jadi mungkin ini kalau dihitung persenan ya, mungkin 20%-nya Pak. 20% perjalanan Mas. Ya, jadi belum, Masih lama ya? masih lama. Ini masih lama. Cuman kan saya khawatir juga takut jadiin yang tidak ya udah langsung suruh pulang aja daripada bengong ya kan, resikonya tinggi. Nah, tapi alhamdulillah kan cuman pusing doang. Iya, Ya kan? pusing dari Cuman pusing doang, habis pulang pasti pusing, keringetan ya. Capek sih, rasanya kayak capek. Ini kayak mimpi ya, kayak mimpi, tapi bukan mimpi. Beda lagi kalau mimpi. Oke, tadi kan berhubung kurang jelas Cuk ya. infonya. Jadi penelusuran ke sana itu ada yang sampai, ada yang kagak. Jadi untuk lebih jelasnya kita coba tarik dari Gunung Karangnya Cuk ya. Iya, kita akan narik mau langsung dari kerajaannya. Langsung dari kerajaannya. Soalnya tadi emang Jaganya kurang emang ya. kurang Kurang informasi lah. Iya. kurang 20% malah belum nyampe sampai ke kerajaan ataupun sampai sumurnya lah. Kalau mungkin sampai sumur sih kemungkinan 50% lagi lah ya kan, baru nyampe. Sekarang ini kita mau mediumisasi, mau coba tarik yang dari Gunung Karangnya. Ya, Ini langsung dari kerajaannya langsung aja, dari kerajaannya. Biar tahu ya seluk-beluk di situ. belum jangan pasti tahu ya kan. Jadi kita mediumisasi dulu ya. Ya udah yuk, Cuk, fokus. Tarik Mang. Subhanal Quddus Rabbanal Quddus Subhanal Quddus Rabbanal Quddus Subhanal Quddus Rabbanal Quddus Subhanal Quddus Rabbanal Quddus. Ya ruhiha ya Sallallahu Allah. Assalamualaikum. Bisa bahasa Indonesia? Bisa. Sampurasun. Dari kerajaan Gunung Karang ini, Ki. Iya. Kami dari Anuhiji Banten ya. Kami minta maaf udah ganggu waktunya sebentar ya. Jadi saya pengen berbincang-bincang lah, mau bertanya-tanya yang tentang di sana itu. Ki. Iya, Di Gunung Karang itu banyak kerajanya apa gimana itu, Ki? banyak. Banyak ya.
Tapi kerajaan saya yang paling tinggi, yang paling atas, Yang paling besar ya. bisa dibilang begitu. Iya iya iya. Aki ini sebagai apa di sana Ki? Panglimanya. Berarti kerajaan Islam di situ ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah berarti. Banyak yang kafir juga. Iya. Di situ kan ada sumur tujuhnya, ya, Ki. Itu bener ada 7 apa gimana itu? Benar. 7. Benar itu juga. Ada penunggu masing-masingnya gitu. Ada. Kegunaannya Maksud kegunaan apa? kan biasanya sumur itu ada ininya lah. Sumur karomahnya. Satu ini apa gitu. Dianggapnya Beranggapan orangnya itu. sumur yang dikeramatkan. Iya. Sumur yang dikeramatkan. Heeh. Jadi itu para peninggalan para wali sumur di situ. Dahulu para wali Iya. yang membuat sumur itu. Jadi ada 7 itu ada maknanya. Iya. Ada Apa maknanya. maknanya? Yang satu makna itu untuk yang orang yang mau bersuci. Iya. Yang awal itu untuk orang bersuci dulu. Untuk yang kedua untuk para pengikut wali. Dikhususkan untuk para pengikut wali yang kedua. Yang kedua itu berarti. Iya, yang ketiga. Yang ketiga itu untuk anak kecil. Anak kecil. Ya. Untuk anak kecil. Anak kecil. Maksudnya untuk anak kecil itu kayak gimana? Jadi dahulu itu banyak. Di situ banyak anak kecil ya. Untuk anak kecil yang ketiga. Iya. Yang ketiga, yang keempat. Mohon maaf bisa lebih keras suaranya Ki. Yang keempat. Yang keempat untuk para istri, Istri para wali apa pengikutnya? para pengikutnya. Tidak untuk mandi, tapi untuk cuma bersih-bersih. Bersuci, wudhu gitu. Iya, kan tidak boleh disatukan Iya benar. wanita dan laki-laki. Iya. Dan yang kelima untuk para wali dan teman-temannya. Para wali. Kelima. Dan yang keenam. Yang keenam untuk berwudu. 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 Berwudu sama dong ya dengan yang pertama. Iya, itu yang pertama untuk para bersuci. Untuk para pengikutnya. Iya. Yang keenam untuk berwudu. Untuk para walinya. Dan yang ketujuh, yang paling keramat yang ketujuh, hanya wali saja yang bisa. Hanya para wali saja yang bisa. Iya, yang boleh. Itu untuk minum. Untuk minumnya para wali di situ. Dahulu kala Berarti kalau para pengikutnya nggak bisa itu menyentuhnya. tidak boleh. Oh nggak boleh, bukan nggak bisa tapi nggak boleh. Iya, karena udah dipisah itu ada. Nah, berarti memang para wali sama pengikutnya itu nggak disatukan ya, dipisah. Sahabat zaman perang dulu sembunyikan di situ di gunung. Sebelum sesudah kerajaan Banten. Itu yang bikin itu para wali apa emang udah ada gitu? Para wali dan dahulunya. Oh memang sengaja dibikin itu. Iya, sedikit sumber air di situ. Gede nggak itu Ki, sumurnya? Ada yang gede, ada yang kecil. Tapi sekarang Mam cuma gimana ya? Kecilnya segini lah. Gedenya ada yang kecilnya segini, ada yang segini. Itu di mata airnya itu sumber mata airnya. Iya.
Tapi sekarang banyak orang yang kesana. Banyak. Banyak. Untuk apa dia, Pak? Kata itu. Saya kurang tahu. Kurang tahu saya. Jadi wajar aja ya teman-teman, beliau kurang tahu karena posisinya beliau ini kan di dalam ya, di dalam Iya. kerajaannya. Saya mengamankan kerajaan di situ. Iya. Tidak mencampur di bawah. Tapi kalau yang penunggunya itu dari 1 sampai 7 itu berbeda nggak? Jadi ada 2 kelompok yang menunggu. 2 kelompok ya. Iya. Kalau yang niatnya baik, itu yang menunggunya juga yang keluarnya baik. Kalau yang niatnya baik. Iya. Kalau yang niatnya buruk, ada yang menyesatkan. Oh iya, sama berarti. Ada yang menyesatkan. Bukan berarti yang baik ini tidak mau apa namanya, tidak mau orang ini tuh tersesat. Iya. Karena dari awal dia itu mintanya yang enggak. Benar. Jadi yang baik ini tidak mau ikut campur. Iya. Terserah dia urusan dia. Kurang lebih begitu. Jadi tadi kan teman-teman kita ini coba perjalanan astral ke sana ya, Ki ya. Ke istana kerajaan ya, Bang ya. Kerajaan. Aki, ada yang lihat nggak dari kita orang ini? Saya ingat. Ada sosok macan. Macan Iya, putih. bukan. Yang menunggu di gerbang. Di gerbang kerajaan ada sosok macan satu. Itu doang. Kalau dari mereka ini beliau melihat nggak? Saya kurang tahu. Kurang tahu, cuman macan doang satu. Saya melihat macan di depan. Macan. Ada macan itu yang satu menunggu. Saya nggak tahu. Jadi teman-teman itu macan itu kan saya utus dari sini biar enggak tersesat ya yang perjalanan tadi yang mereka perjalanan ini kan ya, Mam ya, Iya. biar enggak tersesat. Jadi karena saya utus satu yang kan ditunggu di sana, ternyata mereka ini Ada yang yang sampai. ke sana belum ada yang nyampe Berarti benar. karena resikonya tinggi juga. Jadi kerajaan apa namanya ya? Kalau saya boleh tahu nama kerajaannya apa sih? Kerajaan jinnya. Anda siapa? Anda siapa? Beliau pasti kenal dengan Lanang. Lana. Nama asli. Baik, Pak. Iya. Iya tahu. Ya. Dia sempat ke situ. Pernah. Iya. 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 Ada hubungan apa? Beliau hubungan antara saya sama itu gimana ya, udah CS lah, bukan sahabat-sahabat lagi tapi udah keluarga. Jadi di sini tempat beliau. Beliau di sini, Tempatnya di sini beliau. tempatnya di sini. Sederhana sekali. Sederhana sekali. Ada lagi tempatnya di Bukit Rotan. Bukit Rotan. Saya belum pernah ke sana. Siapa tahu ntar dibawa sama Akang Lanang. Insya Allah saya mau. Saya mau berkunjung ke sana. Tempat sini. Sederhana sekali. Ya saya kan tadi nanya nama kerajaan di sana itu apa sih? Nama kerajaannya. Kerajaan alam jinnya.
jadi kita sambil ngobrol santai aja ya, karena memang dari pihak sini ada yang kenal, jadi alhamdulillah nggak bentrok mang ya. Enggak membentrok lah. Emang banyak saudara ya kita. Iya, alhamdulillahnya itu. Jadi Alhamdulillahnya sambil itu. ngobrol santai aja. Iya. Nama kerajaan. Saya coba izin dulu ke raja saya mengasih tahu. Iya, silakan. Silakan. Jadi beliau balik, ibarat bukan balik ya, tapi secara apa ya mam namanya, lupa namanya, kayak berkomunikasi lah, kayak kita tertelepon aja kayak gitu mam ya, Komunikasi sama komunikasi boleh enggak disebutin atau enggaknya gitu. Kalau diizinkan alhamdulillah, kita biar tahu aja ya kan, enak. Iya. Kerajaan Batu Patimura. Batu Patimura. Patimura, kayak sosok pahlawan ya, Patimura. Jadi Batu Patimura nama kerajaannya ya, di sana itu di alam gaibnya ya. Batu Patimura, bukan Pati Raja Kaksa namanya ya. Itu nama rajanya. oh, itu nama rajanya. Jadi yang saya sebutin tadi nama beliaunya ya, Iya. nama rajanya beliau ini. Itu nama raja saya. Terus saya mau tanya nih Ki, apa bener nggak gitu kan, kemarin sebelum Lebaran, sebelum Idul Fitri, katanya Gunung Karang mulai apa ya, kayak aktif tapi gimana ya, kayak mau erupsi lah ibaratnya gitu. Bener nggak itu? Kalau dari goib, memang dari dulu juga aktif. Iya. Kalau dari goibnya aktif ya, Iya. dari Kalau goibnya dari goib memang kalau nyatanya kan nggak tahu Emang kan. kalau Gunung Karang memang aktif, cuma kemarin sempat ngedenger gitu, Nah, katanya Gunung Karang ini sempat mau erupsi apa gimana ya? Iya mungkin iya. Hmm, Kalau dari penglihatan dari dunia, kalau dari goib dari dulu aktif sudah. jadi beda ya Iya. alam nyata dari sama alam gaib itu beda. Di sana sudah aktif lebih dulu daripada di sini. Mam. Udah cukup jelas atau gimana ini mam? Belum jelas. sambil ngobrol-ngobrol aja. Sambil santai aja ya, ngobrol santai aja. Nggak apa-apa kan Ki? Iya pak. Ya cuma emang tadi dari teman-teman kita ini coba perjalanan emang ke sana, pengen tahu gitu bener apa enggak, sambil belajar lah, perjalanan goib lah ibaratnya. Dan kenyataannya emang kita orang belum sampai emang ya. Belum sampai. Mungkin ada yang mungkin ke sana tapi arahnya nggak bertujuan ke Ah. istana yang ini gitu, ke istana Batu Patimura ini, adanya ke istana yang lain, ke Istana kerajaan yang yang lain. Kerajaan yang lain, ke tempat yang lain. Nggak nyampe sampai ke kerajaan Patimura. Jadi kalau Gunung Karang itu ada nggak Ki penunggu yang bener-bener megang Gunung Karang lah ibaratnya? Gunung Karang Heeh. banyak penunggunya. Kayak yang jaga lah ibaratnya emang ya, Pakunya lah, pakunya ibaratnya. pakunya. Yang paling Ada
Gendotnya lah ibaratnya. Ada itu. Masih hidup. Sosok apa itu Ki? Nggak boleh. Jadi nggak boleh disebutin ya. Sosok pakunya ini Karena masih hidup. nggak disebutin, nggak boleh disebutin. Berarti kayak Rogo Sukmo gitu kali Bang ya. Kemungkinan kayak Rogo Sukmo. Kalau masih hidup. Boleh. Iya. Kita dari tadi nanya man, tapi belum tahu namanya ini. Nama beliau siapa kalau saya boleh tahu? Panglima Aranti Mahesa. Panglima Aranti Mahesa. Aran. Panglima Aranti. Aranti Mahesa. Udah kayak punya di sopan aja. Aran. Panggilnya beliau Ki Aran aja ya. Iya, ditambah. Aki ini sosok apa Ki kalau boleh tahu? Kayak tadi. Pusakanya apa aja Ki? Ya nanya-nanya aja gitu Ki. Kan sambil silaturahmi gitu. Banyak Banyak membutakannya. yang menyediakan prajurit dan saya. Oh. Kali aja mau ngasih ke kita orang gitu kan, kali aja ada jodohnya gitu Bang ya. Iya, maunya sih pengen lah. Ya. Kalau Dapat boleh, oleh-oleh. nah maksudnya itu. Banyak kalau mau nyari di sana. Atau kirim aja. Mau yang kayak gimana? Sampai kan tinggal mewujudkannya di sini gitu Bang ya. Tinggal mewujudkan di sini kalau boleh. Dengan enaknya doang. Wah, Dengan enaknya doang. Kan kalau boleh gitu Ki. Kita kan hanya nggak mau. bernegosiasi lah ibaratnya. Kita kan sadulur gitu maksudnya kan. Alhamdulillah kalau dianggap. Ya pasti dianggap lah karena Kang Lanang juga katanya pernah ke sana. Iya. Ya kan? Dari sana juga udah bilang kalau mau main kan dipersilakan. Insya Allah main ke sana Silakan. sendiri aja ya pasti ya. Persilakan. Tapi kalau kita orang coba misalkan kalau udah dipersilahkan kayak gini Bang, langsung masuk ke sana kayak tadi lah ibaratnya. Bisa nggak langsung nyampe lah? Bisa cuman tapi pegangan tangan, jadi kita sebelum mulai itu pegangan tangan ya kan, terus dibawa lah misalkan sama beliau ini ya kan? Pasti langsung ke sana, langsung masuk, langsung dihidangkan ya kan, mau makan apa, mau minum apa, udah kayak tamu aja. Ada selir-selirnya nih, selirnya ini, aduh ujung-ujungnya bahaya ya kan, Kebayang-bayang nanti. pas pulang aduh pengen maning mang. Bayang-bayang nanti. Jadi intinya kita minta pusaka nggak boleh sebenarnya ya kan, jadi katanya pengen enaknya doang. Ya kan siapa tahu sih ya kan, kita kan nanya boleh lah ya. Kan kalau nggak pusaka juga batunya gitu. Sama aja Sama batu aja juga pusakanya, Iya. apalagi kan batu di situ kan namanya batu. Rajanya batu, Itu yang paling sopan. batunya itu kan Nggak mau ngasih Ki sama kita orang. Kita kan keluarganya juga sama Kang Lanang. Kalau Kang Lanangnya datang ke sini saya mau ngasih. Saya mau ngasih hadiah. repot Ki, repot. Ngasih hadiah kalau ada Kang Lanang. Sama antek-anteknya aja lah. Banyak kalau antek-anteknya. Nggak mau saya. Repot, Saya udah lama nggak bertemu dia. repot tuh. Kalau Kang Lanang itu dipanggil itu susah. Nah, Kalau keadaan kritis Baru baru. datang. berarti Kang Lanang juga tahu kalau kayak gini nggak kritik. Kritis tuh baru
kita udah tumbang baru nongol. Itulah pahlawan menongolnya belakangan mulu. Tidak apa-apa. Di kerajaan di Batu Patimura itu kerjaannya apa sih kalau di kerajaan? Ada pasar juga di sana. Pasar ya, Pasar sama goib namanya. kayak di dunia nyata juga. Iya. Kayak di sini juga Ada pasar. ada pasar. Ada prajurit, ada warga juga. Berarti ada kehidupan di situ. Iya banyak Lingkup kehidupan. di situ mam. Jadi posisi pagarnya kan saya bilang tadi kayak pohon kelapa itu kan berjajar, itu membentuk kota. Di dalamnya itu kota kayak perkotaan udah. Jadi paling ke belakangnya itu kerajaan, tapi kerajaan bukan di tengah-tengah, tapi belakangnya gitu. Di depannya itu kayak semacam pemukiman gitu ya. Pemukiman, Iya. pemukiman, Gimana? pemukiman. Luar biasa. Jadi kalau disebut kota kecil. Nah kayak gitu. Tapi sebelum kita ini ada nggak Ki yang pernah ke sana gitu? Maksud ke sana. Ke istana kerajaan itu Ki. Kalau dari bangsa goib banyak. Dari bangsa goib banyak. Banyak yang ke sana, tamu-tamu besar pada pernah datang ke sana. Kalau yang narik ada Ki. Kayak contohnya sekarang ini. Maksudnya Diundang ke sini. Diundang. Diundang ini kayak gini. prajurit saya, Pak. Prajurit saya pernah turun. Ada yang itu. Ada yang manggil ya, ada yang Iya. undang. Kayak gini kan diundang. Prajurit saya yang turun. Tapi nggak bertujuan gimana itu Ki? Sama saja. Mau menanyakan keadaan di sana. Iya. Bagaimana? Jadi beliau ini sosok panglima, ya, panglima terkuatnya lah. Ya, jadi ya, beliau yang mimpin semua prajuritnya. Di sini juga banyak prajurit, cuman nggak gimana ya, nggak ditampakin di sini, jadi undang ke sini. Jadi masih ada di Bukit Rotan. Kapan-kapan main ke Bukit Rotan, kapan-kapan juga main ke sini. Kenapa Biar tidak tahu bikin semua. kerajaan di sini? Bikin gedung yang megah. Nggak semudah itu bikin gedung yang mudah. Bikin gedung mam secara mudah, gimana caranya mam? Kalau bangsa goib sih enak, ting jadi ya. Manusia tok duit dikit bengkel. Nggak bisa buat kerajaan di sini tuh nggak bisa. Dan ada kan Meskipun ada Kang Lanang ya tetap nggak bisa, karena beliau juga nggak memperbolehkan bikin kerajaan di sini. Takutnya apa, ada yang lihat lah, kalau orang yang bisa ngelihat kan pasti kelihatan. Oh ini ada apa nih di sini, ada apa ini, pasti kan cari tahu ujung-ujungnya. Makanya kan nggak dibikin kerajaan kecil gitu di sini, enggak. Kita cuma bikin balek doang loh di sana juga, tempat berkumpul. Lebih sederhana lagi di Bukit Rotan, tempatnya gua ada sumurnya doang. Udah kelawat, cocok. No. Berarti sebaliknya lah, dari istana ke sini itu sebaliknya ya Ki. maksudnya. Ya di sana kan megah. Enggak, kalau di kerajaan kan Di enggak. sini sebaliknya. Waduh, Malah udah sederhana. kumuh di sini, tempat kumuh, sebenarnya tempat kumuh. Kalau dibandingkan kerajaan yang sama yang di bawah gunung, kerajaan saya belum ada apa-apanya. Lebih megah-megah lagi yang ada di sini. Di daerah Banten. Memang di daerah Banten kan banyak yang megah ya. Apalagi di kerajaan Banten. Iya. Pernah ke sana Ki? Sana pernah. Pernah.
Ki sekalian mau tanya, bangsa jin ya dari kerajaan kan dapat informasi kan waktu tahun 2021 dapat informasi bahwa sudah mulai membuat senjata, ya kan, karena takutnya ada perang, ya kan, perang terakhir gitu ya, perang akhir zaman. Apakah benar udah mulai gitu ya kan, buat senjata lah, buat balek lah, ya kan, tempat persinggahan lah, ya kan, apa benar itu? Benar sekali. Anda itu tahu. Benar. Itu semua kerajaan apa gimana itu bang? Jadi semua kerajaan, Yang Islam coba. jadi kerajaan Islam itu Udah sudah siap-siap mulai gitu ya. Prepare lah. bersiap-siap karena memperangi akhir zaman kan. Hei. Saya juga tidak tahu perangnya itu bakalan kayak gimana. Saya cuma disuruh untuk bersiap-siap. Jadi kemungkinan nggak lama lagi ya, karena sudah mulai mempersiapkan diri, Iya. mulai membuat persenjataan lengkap lah ya, mau dari tombak ataupun pedang ataupun panah ya. Tapi sekarang udah disiapkan semua itu gitu. Belum semuanya. Tapi udah siap lah itu. Udah siap. Udah memulai. Iya. Apa aja yang dibikin itu? Ki? Banyak. Persiapan untuk perang banyak. Banyak senjata-senjata yang dibikin. Banyak kekuatan-kekuatan kita dilatih lagi. Jadi udah kayak TNI, Mam. Iya. Jadi udah diolah lagi ya kan, diperkuat lagi, disusun lagi. Iya, bener ya. Lanjut bang. Mau nanya apa lagi nih? Kasih rokok. Mau ngerokok enggak? Oke. Ngerokok. Rokok. Filter aja udah, nggak apa-apa. Yang ada filternya. Ya Kalau di sana kan ngerokoknya burung lah, Sudah dari sebentar. burung. Itu rokok-rokok dunia nyata sama saja. Beliau sudah punya istri? Belum. saya fokus ke kerajaan. Jadi mengabdi ya, Iya. mengabdi di sebuah kerajaan. Saya dulunya tidak di sini. Gimana? Saya di Diutus oleh siapa? dari kerajaan. Saya diutus dari kerajaan. Dulunya saya di Cirebon. Di Cirebon dulunya. Iya. Jadi Anda dititipkan di kerajaan Batu ya. Dirokok ya, dirokok aja. Beliau ini pasti punya kesaktian ya kan. Saya ingin tahu wejangannya aja gitu. Siapa tahu kan bisa diolah ke kita juga ya kan. Siapa tahu kan Anda mau berbagi sedikit pengetahuan. Anak yang lebih sakti daripada saya. Kenapa pindahnya ke saya? Ya siapa tahu kan, makanya saya tanya kan, orang-orang itu kan beda-beda kan. Benar. Iya kan, maaf, nggak semua orang itu, satu orang nih mampu semuanya, ilmunya semua ini mampu, nggak bakalan.
nggak bakalan mau. Saya punya ilmu yang khusus. Apa ya? Ilmunya agak keras ngomongnya Ki, biar terdengar. Suaranya juga ini gak enak tenggorokan. Iya, lagi sakit tenggorokan ki orangnya. Jadi jangan merokok aja. Enggak apa-apa. Tapi enak rokoknya. Kok alam dunia. Panas. Catat. Katanya ki, Kalau udah ngopi biar enakan tenggorokannya. enak kita juga dengernya, biar jelas. Ini apa? Ini center. Jadi itu Penerangan. buat YouTube sebenarnya. YouTube. Iya. Gak tahu lah. Begitulah kehidupan di dunia. Gimana Ki jangannya? Kalau punya ilmu jangan sombong. Jangan. Punya ilmu jangan sombong. Jangan sombong. Harus kayak padi. Semakin berisi semakin Menunduk. ilmu padi. Jadi bagi orang yang punya ilmu, intinya jangan sombong. Iya. Jadi kita harus nunduk kayak padi. Emang benar kayak gitu. Karena apa? Karena Anda tinggi pasti masih ada lagi. Oh, Lebih tinggi masih ada lagi. Masih ada lagi. Nggak bakalan nih. Nggak bakalan. Jadi untuk apa kita sombong? Kalaupun kita sakti masih ada yang lebih sakti dari kita. Kalaupun kita pintar masih ada yang lebih pintar. Kalaupun kita soleh masih ada yang lebih soleh. Kecuali keburukan. Kalau udah buruk, mau sekecil apapun tetap buruk. Mau sebesar apapun tetap buruk. Begitu. Jadi itu wejangannya. Jadi ingat, harus menunduk ya. Semakin berisi orang, semakin tinggi ilmunya. Jangan pernah, intinya jangan pernah sombong. Iya. Jangan berjalan dengan dada di depan begini kan. Orang sombong kan kayak gitu. Sombong itu milik Allah semata. Wajar kita gak mampu lah menyaingi yang kuasa, jadi nggak boleh sombong. Manusia dan para jin diciptakan untuk menyembah Gusti Allah. Udah apa yang disombongkan dari manusia ataupun jin? Enggak ada. Udah larut ini ya. Iya udah larut ini. Iya, kopi dulu. Adanya kopi ada madu. Apa Susu ini? mah. Iya, susu madu. Udah hampir jam 3 ini. Ya udah Ki, terima kasih buat informasinya ya. Terus juga titip salam buat Raja ya di sana. Kami dari Saung Santri minta doanya agar channel kami ini lebih maju lagi ya kan, lebih apa yang lebih terdengar lah di masyarakat. Minta doanya mudah diperlancar segala urusan. Terima kasih sudah mau datang di sini. Titip salam juga saya Iya, buat Kang Lana iya pasti saya salamkan ya. dari kerajaan Batu. Iya, insya Allah. Ya, Maaf bila kita mengganggu beliau.
maaf juga kalau kita banyak nanya ya, diundang juga secara tiba-tiba. Iya. Saya minta maaf beserta rekan-rekan yang di sini minta maaf, tolong dimaafkan. Atas waktunya terima kasih sudah mau mampir. Nanti kapan-kapan boleh ya. Boleh Mampir ke sini. mampir ke sini lagi Kalau atau mau- kita yang ke sana ya. Kalau ada Kang Lanang saya mau kesini. Baik. Ntar dikabarin lewat si Sagas Buana yang Marjan tadi itu ya, kalau dikabarin mau keluar atau dikeluarin, kemungkinan lebih enaknya keluar sendiri kali ya, nggak memaksakan. Terima kasih ya Ki. Iya. Waalaikumsalam. Udah alhamdulillah tadi udah diimunisasi bang. Dan alhamdulillah emang udah jelas informasinya. Tapi kalau masalah perjalanan kita belum ada yang sampai ke kerajaan yang kita tujukan gitu. Adanya ada yang ke kerajaan sebelah, kerajaan yang lain yang ada yang ke hutannya. Jadi emang kalau perjalanan belum ada yang sampai ke sana gitu, ke kerajaan yang kita tujukan. Jadi alhamdulillah tadi kan udah berbincang-bincang sama panglima kerajaan itu ya. Dia ada titipan lah Bang ya. Iya. Nah, jadi ini buat semua, buat utamanya buat kita Bang ya. Jadi emang kalau sudah berilmu tidak boleh sombong. Jadi harus kayak padi lah, makin banyak ilmu dia makin menunduk gitu. Makin berisi. Dan seperti itu. Karena memang yang pinter pasti ada yang lebih pinternya, yang lebih berilmu pasti ada yang lebih di atasnya ini. Jadi jangan sombong Bang ya. Jadi buat semuanya ya, terutama buat kita emang pesannya gitu Bang ya. Jangan pernah sombong lah. Jangan yang udah kayak gitu. Juga tadi nanya-nanya tentang di Gunung Karang itu emang bener ya. Jadi peninggalan para wali. Yang dikhususkan tapi ya. Yang Dikhususkan. para wali dan pengikutnya. Mungkin itu aja Mang ya, cukup karena udah larut malam juga ya, cukup. Bukan malam lagi, udah subuh ya. Oke, jadi mungkin itu aja. Kami mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah ataupun ada sumber informasi yang salah, yang kurang tepat ya kami meminta maaf. Karena memang tujuan pertama ini hanya belajar Mang ya. Belajar buat perjalanan gitu, perjalanan gaib. Jadi buat teman-teman kita minta doanya, minta dukungannya, subscribe-nya Mang ya. Iya. Jangan lupa di like, share ke sahabat, kerabat semua gitu ya. Mudah-mudahan channel YouTube kami lebih meningkat gitu ya. Oke, itu aja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Subrek.